Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didit Juli. Kali ini saya mau meluruskan dua orang ustadz plus satu mualaf yang mengaku sebagai pendeta muda yang siap untuk diwisuda menjadi pendeta full. Mari kita melihat video berikut ini. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan tambah lagi. Ketika kamu sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat hijrah ke Islam, berarti kamu sudah tidak mau lagi diwisuda. Sebagai pendeta, bersedia tidak lagi akan ke gereja? Bersedia. Kakak tanya terakhir, ini atas kesadaran diri sendiri atau karena pasar? Atas kesadaran diri sendiri. Yakin karena Allah? Yakin karena Allah? Yakin karena Allah? Takbir! 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 Ayah menoleh di samping ibu ketua RW. Kamu mengangguk dengan senyum. Allah saksinya, senyummu itu adalah nanti saksi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak mohon diviralkan ini. Diviralkan karena yang masuk bukan biasa. Dia adalah seorang pendeta muda sudah. Seorang pendeta yang sudah siap diwisuda menjadi dikukuhkan pendeta full di Jakarta ya nak ya. Di Jakarta sebentar lagi. Tanggal 19 April bulan depan. 19 Mei. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman setelah melihat video tadi? Tolong tulis di kolom komentar dan komentarnya yang sopan, penuh kasih, tunjukkan bahwa kita memang mengasihi mereka. Kalau saya sendiri melihat apa yang disampaikan oleh tiga orang ini, saya sebenarnya pengen ketawa gitu ya. Kok ada pendeta muda diwisuda menjadi pendeta full atau pendeta penuh? Nah, di dalam kependetaan itu bahasanya seharusnya tidak diwisuda karena yang diwisuda itu adalah anak TK, kemudian anak SD, SMP, SMA, anak kuliah gitu ya. Dan saya juga dulu pernah diwisuda ketika saya selesai dari sekolah tinggi teologi gitu, dan saya diwisuda. Dan setelah diwisuda, tidak serta-merta saya bisa menjadi pendeta karena saya harus mengabdi dalam jangka waktu beberapa tahun. Karena setiap denominasi gereja itu beda-beda ya, menentukan waktu atau lamanya seseorang mengabdi baru ditahbiskan menjadi seorang pendeta. Dan saya melayani, status saya sudah menjadi gembala, saya juga tidak serta-merta menjadi pendeta. Harus mengabdi dulu beberapa tahun dan nanti dievaluasi layak atau tidak saya menjadi seorang gembala dan ditahbiskan menjadi pendeta muda. Jadi seperti itu ya. Jadi bahasanya itu bukan diwisuda, tapi ditahbiskan. Jadi pendeta muda itu ditahbiskan nanti menjadi pendeta. Seperti itu. Jadi bahasanya seperti itu. Dan yang kedua, kalau ada ustadz-ustadz itu ngomong seperti itu, kenapa mbaknya nggak meluruskan gitu? Harusnya kalau dia benar-benar orang yang berpendidikan, tahu betul tentang pelayanan di dalam kekristenan, harusnya meluruskan supaya Pak Ustadz tadi itu nggak salah gitu ngomong, nggak gitu Pak, itu harusnya saya ditahbiskan seperti itu ya, bukan diwisuda. Nah, kemudian yang membuat saya agak bertanya-tanya, kenapa Mbak ini atau Pak Ustadz ini nggak tanya kepada Mbak itu, bukan hanya tanya tanggalnya, tapi tanya dari gereja apa, denominasi apa, alamat gerejanya di mana. Seharusnya disebutkan juga dong supaya tidak menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Ini pendeta di mana, melayani di mana, seperti itu ya. Jangan-jangan pendetanya hanya ngaku-ngaku, sama seperti saudara sebelah itu yang ngaku jadi evangelis, padahal tidak ditahbiskan jadi evangelis. Siapa yang mentahbiskan dia juga nggak tahu. Nah, sama dengan yang terjadi dengan Mbak ini. Siapa yang mentahbiskan dia jadi pendeta muda? Kenapa nggak dia sebutkan saja? Ijazahnya nggak ditunjukkan atau surat pengangkatan dia menjadi pendeta muda juga seharusnya ditugaskan. Surat penugasan dia, pengutusannya ke gereja yang dia layani itu seharusnya juga ditunjukkan supaya tidak timbul
pertanyaan bagi banyak orang dan juga tidak timbul fitnah seperti itu ya. Jadi sekali lagi, pendeta tidak diwisuda tapi ditahbiskan. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus berkati kita.